Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh soleha ustazah. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya Nanda ustazah membaca doa terlebih dahulu. Anak-anak ustazah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang produk hasil kegiatan masyarakat. Anak-anak ustazah, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang atau jasa. Kegiatan ekonomi ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran hidupnya. Anak-anak ustazah, keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh kenampakan alam dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, hasil dari kegiatan ekonomi masyarakat di setiap daerah pun berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan produk hasil kegiatan ekonomi, maka potensi ekonomi dapat berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Salah satu daerah yang dapat menghasilkan dan mengembangkan produk unggulan daerahnya adalah Tenun Pandai Sike. Pandai Sike merupakan salah satu nagari di Kecamatan Sepulukoto, Tanah Datar, Sumatera Barat, yang telah dikenal dengan kekhasan motif songket yang dimilikinya sejak masa lampau. Kekhasan motif tersebut diwariskan secara turun-temurun sehingga tetap lestari hingga sekarang. Karena kekayaan tradisi tenun songket yang amat kuat, maka pemerintah Republik Indonesia mengabadikan tenun songket dari Pandai Sike sebagai gambar pada mata uang pecahan 5.000. Tenun songket merupakan salah satu jenis kain tenun yang sering disebut sebagai ratunya kain tenun karena kain songket memiliki keindahan dan kemewahan atas tenunannya yang dibuat melalui benang emas maupun perak yang terkesan gemerlap. Tenun songket Pandai Sike tidak hanya selalu dibuat pakaian saja, namun juga untuk keperluan upacara adat dan perkawinan seperti saruang balapa, saruang batabua, selendang batabua, tingkuluak tandua, sesampiang, dan kodek songket. Anak-anak ustazah, selembar kain tenun Pandai Sike bisa berharga jutaan rupiah. Nah, anak-anak ustazah, tugas kita sekarang adalah berusaha untuk menjaga dan melestarikannya agar hasil kegiatan ekonomi Pandai Sike ini dapat berkembang sehingga dikenal hingga mancanegara. Selanjutnya adalah jenis-jenis usaha ekonomi. Jenis usaha ada dua. Yang pertama, usaha perseorangan dan usaha kelompok. Usaha perseorangan memiliki kelebihan. Yang pertama, pemilik dapat mengembangkan usaha sesuai keinginannya. Yang kedua, keuntungannya dapat dinikmati sendiri. Dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat. Sedangkan kekurangan usaha perseorangan adalah modal dan kemampuannya terbatas. Kedua, kreativitas usaha juga terbatas. Dan risiko dan kerugian usaha ditanggung sendiri. Contoh usaha perseorangan adalah bengkel, pemangkas rambut, rumah makan, toko kelontong,
dan pedagang kaki lima. Yang kedua adalah usaha kelompok. Kelebihan usaha kelompok adalah yang pertama, modal lebih banyak karena berasal dari beberapa orang. Yang kedua, risiko dan kerugian usaha ditanggung bersama. Dan yang ketiga, ide dan kemampuan usaha lebih banyak. Sedangkan kekurangan dari usaha kelompok adalah yang pertama, pengambilan keputusan harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang kedua, keuntungan dibagi dengan pemilik modal lainnya. Dan yang ketiga, kelangsungan usaha tidak menentu karena rawan perbedaan pendapat antar pemilik modal. Contoh usaha kelompok adalah PT, firma, dan koperasi. Anak-anak ustazah, apa kesimpulan dapat kita ambil? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang atau jasa. Kegiatan ekonomi ada dua, yang pertama, kegiatan ekonomi perseorangan dan kegiatan ekonomi kelompok. Anak-anak ustazah, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada anak ustazah ingin bertanya, silakan japri ustazah ya. Anak-anak ustazah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.